Nah, kita baca ayat yang ke-25 mungkin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan kabarkanlah, berilah kabar gembira orang yang beriman dan beramal saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa, setiap kali mereka ahlu jannah, ahlu surga, ketika diberikan rezeki di surga dari buah-buahan, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini adalah buah-buahan yang dulu kami pernah diberikan rezeki yang sepertinya sebelum ini di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, jadi mereka diberi dengan rezeki yang tersebut dengan buah-buahan yang surga, rezeki di surga itu mutasyabih, yang mirip dengan yang di dunia, mirip dari sisi bentuknya, warnanya. Nanti kita baca. Namun rasanya tentunya berbeda, lebih nikmat yang di surga daripada di dunia. Walahum fiha, dan mereka pun akan mendapatkan di surga nanti azwaj, pasangan-pasangan baik dari kalangan wanita dunia, istri di dunia, dan juga hurul ain, bidadari mutahharah, yang disucikan ya akhlaknya dan khuluqnya, dan khalaqnya. Khuluq jadi akhlak, khalaq yani keadaan tubuhnya suci. Nanti kita baca tafsirannya. Wa hum fiha khalidun, dan mereka di surga nanti, di surga itu kekal. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, ya, terkait dengan uiddat lil kafirin fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasul hijarah uiddat lil kafirin. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir yang mendustakan Rasul dengan neraka, maka dalam ayat ini Allah merintahkan untuk memberikan kabar gembira. Basyir dari bisyarah. Bisyarah itu hukum asalnya adalah berita, i'lam, memberikan pemberitahuan yang menggembirakan. Al-ikhbar bima yasur, memberitakan sesuatu yang menggembirakan. Kadang untuk yang jelek tapi muqayyad. Tapi kalau secara mutlak itu untuk kebaikan yang menggembirakan. Siapa yang disuruh untuk memberikan kabar gembira? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, mungkin bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beritakan wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau juga semua yang bisa memberikan kabar gembira. Yang dituju dengannya ayat ini kaum mukminin. Hendaknya memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dengan surga bagi mereka yang beriman beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Al-mubasysyar bihi, yang diberitakan, kabar gembira yang diberitakan adalah mereka akan mendapatkan surga. Surga annalahum jannat tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang disebutkan di dalam surat Muhammad. Sungai di surga itu
Ada yang dari air, ada yang dari susu, ada yang dari khamr, ada yang dari madu. Di surat Muhammad ayat ke-15. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Permisalan surga yang dijanjikan dengan orang bertakwa. Fiha, di situ di surga tersebut anhar, ada sungai-sungai. Yang pertama mimma'in ghairi asin, dari sungai dari air yang tidak akan pernah berubah. Berbeda dengan sungai di dunia. Di sana airnya tidak berubah. Wa naharun lam yataghayyar min labanin lam yataghayyar ta'am. Yang kedua, sungai dari susu yang susu tersebut tidak pernah berubah ta'mu, rasanya. Tidak ada basi, tidak ada berubah rasa. Wa naharun min khamrin ladatin lisyaribin. Yang ketiga, sungai dari khamr yang lezat bagi yang meminumnya. Berbeda dengan khamr di dunia yang memabukkan. Di sana khamr yang lezat. Ya, di antara iqab para peminum khamr adalah ketika mereka minum khamr di dunia tidak akan merasakan nikmat khamr di surga. Yang lezat dan tidak memabukkan. Yang keempat, sungai wanharun min asalin musaffa. Sungai dari madu yang bening, yang bersih, murni, tidak ada kotoran, tidak campuran. Ini sungai-sungai di surga. Sungai di dunia itu ada paritnya, ada tempat mengalirnya, lubangnya. Adapun sungai di surga mengalir di dataran, di permukaan. Itu di antara perbedaan sungai di dunia dengan di surga. Kullama ruziqu minha, setiap kali mereka diberikan rezeki dari surga tadi, min thamarat, dari buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Mereka ahlu jannah berkata, ini adalah buah-buahan yang telah kami diberikan rezeki dengannya sebelum ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, mereka berkata demikian karena apa yang mereka dapatkan di surga itu yusbih ma sabaqa, mirip dengan apa yang telah mereka dapatkan fi hajmi, dari sisi hajmnya, bentuknya, wa launi, dan warnanya sama, sisi warna, wa malmasih, dan ketika dipegang, disentuh, diusap, diraba sama. Wa ghairu min sifat lain, dan sifat-sifat lainnya yang mereka lihat di dunia. Sehingga fayadhunnun annahu huwal awwal, mereka mengira itu adalah seperti buah ini mereka dapatnya di dunia. Walakinnahu yakhtalifu indahu fit ta'm wal madzaq ikhtilafan 'azima. Tetapi sebetulnya berbeda jauh dari rasa dan kelezatannya. Sangat berbeda jauh dan perbedaan besar. Nah, jadi tentunya kenikmatan lebih besar lagi. Ketika satu buah mereka rasakan di dunia nikmat dan dapat mereka di surga, mereka mengira seperti buah di dunia. Ternyata rasanya lebih lezat, lebih nikmat daripada yang di dunia. Tentu ini kenikmatan lebih besar lagi yang mereka rasakan di jannah. Sehingga disebutkan wa'utu bihi mutasyabih, yang diberikan di surga itu mutasyabih, yang mirip dengan di dunia. Mutasyabiha, sebagian mirip dengan sebagian yang lain. Walahum fi azwaj, dan mereka mendapatkan pasangan-pasangan di surga. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa huwa syamilun lil azwaj minal hur wa min nisa'id dunya. Azwaj di sini masuk mencakup istri-istri dari kalangan bidadarinya dan dari istri-istri di dunianya. Ketika istrinya di dunia
salihah, kemudian menjadi ahlu jannah, maka menjadi istri lagi di bagian di surga. Ditambah dengan isi-isi dari bidadari. Yang mutahharah disucikan zahirnya dan batinnya. Kalau dalam bahasa Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, halaknya dan khuluqnya. Zahirnya yakni halaknya, penciptaan posturnya, tubuhnya yakni dia tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak ada haid, tidak ada nifas dan lainnya. Khuluqnya, iya, mereka azwaj di surga itu batinnya, khuluqnya bersih. Iya, tidak ada akhlak-akhlak yang jelek. Iya, tidak ada yang menjengkelkan, tidak ada yang membuat kesal, sehingga tidak ada kebencian kepada mereka di jannah. Wa hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di surga. Alhamdulillah. Di antara faedah yang boleh sebutkan dalam ayat ini, yang pertama adalah masyru'iyah tabsyiril insan bima yasur. Disyariatkan memberikan kabar gembira kepada orang lain dengan berita yang menggembirakan. Wa basyir dengan fi'il amr. Beritakanlah kabar gembira. Dan itulah amalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana ketika turun ayat yang menerangkan bahwasanya beliau telah diterima taubatnya oleh Allah, para sahabat Rasulullah SAW berlomba-lomba ingin segera menyampaikan kabar berita gembira ini kepada Ka'ab bin Malik. Ya, sehingga ada yang berjalan cepat, berlari cepat sampai berteriak, kata Ka'ab bin Malik, suaranya lebih dulu sampai daripada orangnya, mengabarkan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kedua daripada ayat ini adalah annal jannah la takunu illa liman jama'a hadail wasfain. Surga itu tidak akan ada yang memasukinya kecuali orang yang mengumpulkan dua sifat, yaitu al-iman wal amal saleh. Iman wal amal saleh. Kalau yang menyatakan, bukankah disebutkan di dalam surat Wal Asr bahwasanya yang lepas dari kerugian itu yang memiliki 4 sifat: iman, amal saleh, tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu masuk ke dalam amal saleh. Itu amal saleh. Sehingga intinya 2. Ahlu jannah itu hanyalah orang beriman dan beramal saleh. Kemudian di antara yang boleh sebutkan kita baca malam ini, nanti kita lanjutkan insyaallah besok pagi. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, ahlu jannah itu khalidun fiha abadal abad. Untuk surga itu akan kekal di surga. Sehingga ini di antara dalil yang menunjukkan surga juga kekal. Sebagaimana masalah yang sudah kita sebutkan tadi, kita baca dari Ibnu Taimiyah bahwasanya neraka itu termasuk makhluk yang dikekalkan oleh Allah, karena mereka orang kafir kekal di neraka. Demikian juga surga. Surga juga termasuk makhluk Allah yang Allah kekalkan, karena ahlu jannah kekal di surga. Wallahu a'lam bishawab.